semuanya daging bercampur nanah, bercampur darah. Itu ternyata makan punggungnya adikku sampai kayak hancur gitu. Terus jalan mondar mandir di kamar aku, bawa palunya diseret di lantai. Siapa coba yang buka pagar? Padahal ayah sama sekali, bahkan tetangga yang waktu itu lagi begadang nonton bola, gak dengar sama sekali suara pagar, bahkan suara tembok yang ditabrak. Padahal kalian bisa mikir di situ, kalau mobil nabrak tembok itu pasti kedengaran, pasti ada suaranya. Halo guys, saya Kareba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to my door. Well, hari ini berhubung segmennya sangat spesial, yaitu Spooky October. Nah, buat kalian nggak tahu Spooky October ini apa, dimana bulan yang menyambut Halloween yang sebentar lagi, aku akan tayangin full dalam sebulan video-video tentang true crimes yang horor-horor gitu, atau video horor lainnya gitu. So, sebelum aku mulai hari ini, aku akan nggak ngajak kalian untuk bahas sebuah kasus, no. Tapi hari ini aku akan sharing atau berbagi sama kalian tentang pengalaman terseram aku selama ini. Jadi kita bahas horor dulu. By the way, aku minta maaf banget untuk kalian kalau beberapa minggu lalu aku nggak sempat upload videonya karena berhubung ada kendala satu dengan yang lainnya. Well, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Nah, yang akan aku ceritain kali ini adalah pengalaman pribadi aku. Sebelum kita cerita, aku mau ingatkan dulu, kalau kalian misalnya nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Tapi aku hanya berbagi di sini, berbagi cerita bersama kalian semua. Well, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, like juga, buat aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Ceritanya gimana ya? Soalnya aku nggak pernah sebelumnya untuk cerita ke orang-orang tentang ini. Ini tentang rumah yang pernah aku tinggali, guys. Well, sebelum aku pindah di rumah yang ini, yang sekarang, kami tuh sempat tinggal di bagian kotanya, pusatnya gitu. Ini sebenarnya masih kota sih guys, tapi maksudnya bagian utaranya. Well, di sana itu kami ngontrak. Dan kebetulan waktu itu rumah yang kami kontraki emang baru-baru udah dibangun, guys. Jadi sebelumnya tanahnya itu emang tempat apa ya, bekas lapangan bulu tangkis dan juga semacam gudang gitu, gudang kayak kepiting, seafood dan lain-lainnya. Jadi yang punya tempat itu memang benar-benar fungsiin di segala macam gitu. Well, ada beberapa pohon besar juga sih kalau nggak salah. Nah, sebelumnya sih aku nggak pernah bisa lihat hal-hal yang semacam itu, guys. Nah, dari kalian mungkin kalau dari kecil bisa udah lihat gitu, tapi aku dari kecil tuh nggak pernah bisa lihat gituan sampai dengan menginjak masa SMA. Nah, di SMA ini waktu itu aku bisa lihatnya
pertama kali bisa lihat itu bukan karena dibukakan mata batin, bukan. Pertama kali bisa lihatnya itu waktu pacar aku meninggal. Kami tuh udah 3 tahun. Tuh, jadi ingat kejadian ini. Pacar aku tuh meninggal waktu itu. Well, aku bisa lihatnya itu pertama kali waktu udah mau masuk SMA. Nah, saat itu aku punya pacar waktu itu di kelas 3 SMP. Udah apa ya? Udah mau UN lah ceritanya. Nah, karena nggak tahu juga, suddenly tiba-tiba aja aku lihat dia yang sempat kecelakaan. Dan dia tuh kecelakaan saat ditabrak truk dan motornya itu diseret. Motor waktu itu kebetulan dia pakai motor besar, motornya itu diseret dengan mobil truk. Aku lihat banget waktu itu sampai, pokoknya dia diseret lah beberapa mil gitu. Aku lihat gini tuh, nggak tahu kenapa tanganku jadi getar. Pokoknya aku ngelihat dia diseret gitu beberapa meter. Terus habis itu aku ngelihat mayatnya udah hancur mukanya gitu. Terus ya udah, pokoknya intinya dia meninggal saat itu. Dan awal meninggalnya tuh udah nggak pernah, aku nggak pernah mimpin dia juga nggak pernah gangguin aku, nggak. Tapi pas sebelum 40 harinya lah, kayaknya 1 minggu sebelum 40 harinya kalau nggak salah ingat. Itu waktu itu aku ingatnya sebelum tak siang 40 hari sih. Sebelum 40 harinya itu, gak tahu kenapa malam-malam, kan rumahku itu basically sepi, apalagi kamar. Aku kan di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu hanya aku sendiri yang stay, yang tempatin kamar di situ. Di lantai bawah tuh orang tua sama adik gitu. Dan waktu itu malam guys, jadi nggak tahu itu jam berapa, pokoknya emang sepi, basically emang sepi ya rumahku itu. Di lantai 2, terus posisinya kamar aku itu emang letaknya tuh ada sofa 1 set di bagian sebelah barat gitu. Terus rumahku nggak ada balkonnya, nggak, tapi semacam kayak di sampingnya itu bisa tempat dibilang, udah susah sih gambarannya di rumah. Nggak ada balkon, tapi ada semacam kayak area yang agak kecil gitu, yang sebagian gitu untuk dipakai duduk-duduk dan jendela kecil. Nah, itu semuanya full kamar aku. Well, pertama kali aku lihat dia, pacarku ini yang udah meninggal tuh, di duduk-duduknya dekat jendela itu. Terus dia ngeliatin kayak nggak ada ekspresi, cuma gimana ya gambarannya, matanya tuh kosong tatapannya. Cuma kalau kalian lebih jelas lagi lihat ekspresinya tuh, ini apa, mau senyum tapi susah gitu. Nah, setelah itu dia tampaknya biasa aja sih, awalnya biasa, nggak yang terakhir aku lihat itu waktu pas dia meninggal yang mukanya hancur, bukan, pokoknya gitu. Terus ya udah, dia nggak pernah ngomong sama sekali. Awalnya juga waktu itu aku shock banget, kaget banget, karena jujur aku orangnya nggak percaya gituan awalnya. Terus suka ngikutin, sering trauma juga. Kamarku ini nggak ada kamar mandinya guys, toiletnya. Jadi toiletnya itu ada di lantai 1. Jadi kalau ke lantai 1 itu harus, aku pernah jatuh dari tangga gitu gara-gara hanya ketakutan lihat dia yang tiba-tiba kadang ada di belakang aku, kadang di depan aku, melayang gitu. Pokoknya apa ya, intinya gitu. awalnya aku bisa lihat yang gitu-gituan itu dari dia, karena aku bisa lihat dia. Well, lama-lama aku terbiasa. Aku juga nggak pernah nanyain kenapa kamu suka gangguin atau nggak kembali ke alam kamu aja atau apa. Aku nggak pernah. Dan ya udah, aku udah mulai masa biarin aja dia yang sering ngikutin atau apa, tapi emang nggak pernah ngomong sama sekali guys. Jadi hanya
ekspresinya tuh yang gitu-gitu aja dari awal yang dia ketemu sama aku itu aja. Terus pas udah lewat 40 harinya udah dia ngilang aja. Sempat sih dia tatap mata aku seolah-olah dia nggak bilang sama sekali, nggak bicara sama sekali, tapi feeling aku itu bilang seolah kayak apa ya, kayak aku bisa baca apa yang dia bilang gitu walaupun dia nggak bicara. Kalau dia tuh bilang kalau aku senang kamu baik-baik aja dan terima kasih untuk 3 tahun ini ya, karena kita pacaran emang dari sampai SMP. Terus dia juga bilang kalau di kehidupan dunia ini tuh aslinya nggak baik-baik aja, karena lebih mengerikan. Dan yang dia perkirakan ternyata di dunia lain juga dan tempatnya saat itu nggak seaman sedamai yang orang-orang pikirkan, yang mati udah nggak, lebih mengerikan daripada kehidupan ini gitu. Dan waktu itu pas aku tatap dia tuh udah kayak nangis gitu, terus ya tuh tiba-tiba aja nangis terus. Hanya gitu sih, namanya tuh Alfa. Dan sebelum Alfa pergi udah dia sempat kayak senyum gitu, tapi ekspresinya tuh kelihatan senyum tapi aslinya enggak, kan senyum kayak gini. Dia tuh enggak, ekspresinya kayak pokoknya kalian ngerasain dia senyum tapi secara nyata tuh enggak, kalian lihatnya enggak gitu. Udah, well setelah itu kayaknya mungkin dia seperti kayak protek aku juga, hanya lihat dia seorang waktu itu. Dan pas dia pergi udah nggak pernah sama sekali muncul. Semuanya tuh kembali seperti nggak baik-baik aja. Apa yang di sekelilingku yang awalnya aku nggak lihat, hanya Alfa seorang, itu aku bisa lihat guys setelah dia pergi selamanya. Nah, well, yang awalnya aku ngerasa hawa di kamarku ini adem, baik-baik aja, langsung berubah atmosfernya. Aku ngeliatnya tuh kayak apa ya, pas aku bangun tidur aku tiba-tiba ngeliat sosok cewek berambut panjang banget, baju putih, baju merah, duduk di sofa aku. Kan sofanya menghadap ke arah, jadi ceritanya sofanya di sini. Sofanya di sini kan menghadap ke arah tempat tidur aku. Nah, tempat tidur aku tuh menghadap ke arah sofa gitu. Jadi kalau pas bangun duduk udah langsung kelihatan tuh sofanya. Dan pas kelihatannya itu benar-benar langsung, nggak tahu itu kuntilanak atau apa, tapi ngeliatnya tuh kayak cereng, nggak ada ekspresi, mukanya langsung datar gitu, tapi bernuansa kayak nggak bagus. Pokoknya selama berhari-hari aku tuh kadang demam baik-baik aja, demam baik-baik aja gitu suhu tubuh aku, nggak tahu kenapa. Pokoknya udah aku nggak pernah lagi untuk suka nginap di rumah. Aku nginapnya di tetangga aku yang kebetulan 2 rumah dari rumahku. Aku suka nginapnya gitu karena aku juga sendiri tidur di kamar di rumah, dan setiap tidur sendiri tuh berasa kayak ada yang nemenin banyak orang di tempat tidur, padahal aku sendiri doang. Nah, aku tuh momennya paling ingat banget yang secara sentuhan fisik gitu. Kan awalnya emang mereka ganggunya cuma nampakin doang. Tengah malam juga kadang berisik nyanyi-nyanyi, ketawa hahaha, atau kadang nangis, atau kadang tuh kalian seperti merasa berada di tengah-tengah pasar, tapi sebenarnya enggak ada sama sekali. Kadang dia ngerayap di atap, terus kadang tiba-tiba aja di depan muka kalian pas lagi baring. Pokoknya banyak deh. Dan yang sentuhan fisik yang aku pernah terima itu pas waktu posisinya ini aku tidur, terus kebetulan waktu itu ada tante aku yang nginep di rumah, aku tidur bareng sama dia. Dan waktu itu
kami ini udah tidur, terus matiin lampu udah kan, udah tidur, dan tapi juga sedikit mengorok halus. Pokoknya udah awalnya tenang. Dan aku juga mulai waktu itu terbiasa dengan kehadiran mereka yang tiba-tiba duduk di sofa, inilah itulah, duduk di dekatku lah. Tapi waktu itu benar-benar nggak tahu kenapa semuanya ngilang, semuanya kayak seolah-olah aku ini kembali normal gitu, nggak bisa ngelihat lagi. Aku lihatnya di isi ruangan emang nggak ada lagi. Tapi pas udah beberapa lama kami tidur, aku juga waktu itu main handphone, gak bisa tidur waktu itu. Pokoknya rasanya sepi banget tuh kamar, tapi gak ada siapapun. Aku lihat tapi gak enak gitu suasananya. Dan gak lama tiba-tiba kakiku itu ada sentuh, jadi macam kayak gini kakiku kan, terus disentuh kayak gini pas ibu jarinya gitu. Dan itu tuh waktu itu aku langsung merinding banget waktu itu guys. Nah setelah itu pokoknya setelah sentuhan fisik itu aku nggak pernah lagi kembali tidur di sana, walaupun ada tante aku no. Tapi emang setelah itu aku masih bisa lihat guys. Terus masuk di SMP kelas 2 kami sempat pindah lagi, tapi nggak jauh dari rumah situ, hanya beberapa rumah. Nggak tahu waktu itu kenapa tiba-tiba kayak pindah. Oh ya, ada true story juga di situ. Sebelumnya aku emang di situ sempat pernah terkena kayak kiriman dari orang waktu masih di rumah itu. Emang kata ibuku sama ayahku, emang di kan rumahku ada kayak pekarangannya luas gitu di sampingnya. Emang di sana katanya nggak bagus, nggak tahu kenapa nggak bagus. Terus apa ya, aku sempat waktu itu sakit 2 bulan nggak bisa, sebulan nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya baring aja di kamar, boker, pipis segala macam di kamar, di tempat tidur waktu itu. Dan kata orang-orang nama penyakitnya itu paca. Mungkin kalian pernah dengar nggak sih? Atau kalau bagi kalian yang kita sekota, kalian pernah nggak dengar nama ini? Ini tuh namanya ada macam-macam, ada paca, kubur, api, dan lain-lain deh. Waktu itu katanya dapat paca, api, sama kubur. Nah, apa yang terjadi sama aku waktu itu? Aku ngerasa kayak kakiku ini lumpuh total, tapi hanya satu guys, bagian kiri. Terus semakin hari kakiku ini benar-benar nggak bisa digerakin sama sekali. Semakin hari juga semakin besar, membesar, pokoknya membengkak gitu. Tapi kalau disentuh, pokoknya dicolek seperti ini aja, itu benar-benar sakit, nggak tahu kenapa. Terus aku bawa ke tukang urut lah, ke tukang yang bisa kayak patah tulang gitu. Itu kami tuh nggak dapat hasilnya sama sekali. Sampai akhirnya ada tetanggaku yang ngomong kalau ini tuh bukan yang sakit medis, tapi ada yang kirimin gitu. Mungkin karena waktu itu aku jalan dan aku nggak sempat liatin. Tapi anehnya kan waktu itu habis dari rumah sakit, jadi aku sempat diopname selama 2 minggu, 3 minggu di rumah sakit gitu karena tipes waktu itu. Terus kembali lagi ke rumah. Pas kembali ke rumah baru beberapa hari tiba-tiba udah gitu aja. Nah pas udah dipanggil sama orang pintarnya nih, kiainya, ternyata emang benar itu, gak tahu kiriman dari orang atau apa, pokoknya non medis lah, hal-hal yang ilmu-ilmu gitu, ilmu-ilmu hitam. Terus pas mereka ngobatin, waktu itu ada ibuku, ayahku, sama tetanggaku yang bawain itu sama kayak gitu. Dan waktu pas ngobatin tuh semua rumah tuh, bukan semua rumah sih, maksudnya satu rumahku ini, jendelanya, pintunya, pokoknya semuanya ditutup rapat. Dan kalian tahu nggak sih kalau pas diobatin begitu tuh, dia kan pakainya alatnya pisau.
bukan mau ditusuk atau bagaimana, bukan. Alat mediasinya itu pisau, tapi pas begitu aku kan dibaringkan di tengah-tengah, dibacain doa segala macam inilah itulah, terus pas pisaunya itu dihadapkan ke kakiku yang mulai bengkak, terus digerakin turun ke bawah ke jari. Kalian tahu nggak, tiba-tiba dari luar rumah itu ada suara kayak menggelegar gitu, kayak semacam batu besar yang seolah tuh jatuh dari atap rumahku pas tepat di bawah aku. Padahal itu nggak ada apa-apa. Dan pas mamaku nyeletuk kayak kaget gitu, orang kayaknya tuh bilang jangan ditegur, nanti dia bisa kembali. Artinya yang menghuni di kakiku itu ternyata pergi. Dan pas emang diobati kayak gini, ini kan semacam pisau tuh, diobati kayak gini, itu aku tuh ngerasain emang semacam kayak ada kayak udah gitu aja pergi gitu. Nah pas papa kan sama tetangga yang lain di luar tuh duduk, pas ditanya, papa masuk ditanya, dengar nggak yang suara kayak suara semacam batu besar yang melempar jatuh ke bawah ke rumah. Dia bilang nggak ada suara apapun. Aneh kan. Dan adikku itu juga, waktu itu aku punya adik bungsu, dia tuh emang lagi sakit karena dapat dari orang juga, nggak tahu itu dapat dari orang atau disimpan di situ di area rumah, nggak tahu. Tapi waktu itu dia hanya duduk-duduk aja, terus sempat terjatuh. Dan waktu itu adikku umur baru setahunan. Nah waktu itu dia belum terlalu bisa jalan, tapi anehnya pas jatuh besoknya itu punggungnya itu udah kayak ada semacam kayak telur besar gini, dan itu tuh menyebar. Dan kalian tahu nggak, pas dipanggil orang pintar tuh punggungnya tuh diurut, dan tahu nggak apa yang keluar pas diurut gitu? Itu semuanya daging bercampur nanah, bercampur darah gitu. Jadi semacam kayak yang bulat-bulatan itu ternyata makan punggungnya adikku sampai kayak hancur gitu. Pokoknya tuh ngeri deh. Terus nggak tahu kenapa ayah pindah dari rumah itu, dia pindah ke rumah lain yang nggak jauh dari rumah kami yang awal. Terus rumah yang kali ini tuh agak besar, dia masih lantai 2 tapi cuma semacam kayak ruko gitu. Dan posisinya rumah ini tuh secara luas, lebar dan luas belakangnya tuh emang benar-benar luas. Jadi ibaratnya kalau kalian teriak di dalam itu nggak bisa didengar dari orang luar gitu. Jadi pokoknya, tapi ini emang rumah udah lama nggak pernah ditinggalin, makanya cukup berdebu waktu itu, waktu kami pindah. Dan posisi rumah ini tuh di lantai satunya tuh hanya tempat mobil, terus di semacam garasi, terus di sampingnya ada kamar satu, tapi kayaknya itu tempat gudang deh, terus nggak pernah dibuka juga. Terus ada tangga untuk naiknya. Nah di lantai 2 itu, di lantai 2 baru ada, itu ada 3 atau 4 kamar sih kalau nggak salah ya, 3 atau 4 kamar, masing-masing punya kamar mandi. Terus ada juga kamar mandi yang dekat dapur, dan bagian belakang itu dapur, tapi ada balkonnya guys. Nah ini rumah yang benar-benar tuh nyeremin. Aku nggak bisa apa ya, nggak bisa perlihatkan gambarnya rumahnya bagaimana, tapi karena ini menyangkut yang punya rumah juga, karena katanya udah ada tempatin, jadi takutnya gimana, jadi kita cari aman aja guys ya. Well, rumah ini tuh baru pertama kali kita nginap aja, kan waktu itu aku sendiri yang nginap. Dari pertama kali aku nginap aja
waktu itu baru bareng sama teman-teman. Itu udah diganggu guys, dari mulai suara lantai yang duk duk duk, padahal itu tuh baru jam 8 malam waktu itu, tapi kita nongkrongnya di dalam satu kamar, kita tidur bareng. Terus di kamar sebelah juga sampai ada yang kayak mandi, kamar mandinya kan masing-masing kamar ada, itu kayak mandi, padahal pas aku cek nggak ada sama sekali. Nanti jam 10 malam aku tuh udah baru bisa lihat semuanya. Di dalam rumah itu benar-benar ada kayak satu sosok perempuan baju merah juga, terus sosok perempuan juga baju putih, ada 3, pocong 2, terus sebenarnya aku nggak mau bahas ini sih guys, karena bahaya kalau bisa sampai ke sini. Soalnya tuh mereka pada jahil. Oh jangan ya, aku takut sih. Terus ada semacam sosok yang besar juga ada, sama yang di sebelah kan ada bengkel, macam bengkel gitu. Kadang kami juga tinggalnya di sana, jadi pindah-pindah. Pokoknya tuh aku pernah pengalaman sendirian tidur. Jadi mereka tuh ganggunya nggak sekali 2 kali, tapi ganggunya tuh, makanya ganggunya tuh bukan biasanya kan kalau hantu-hantu ganggunya malam, ini enggak, mereka tuh ganggunya pas di siang hari juga. Bahkan nih ada aku pernah, ini masih sendiri, basically emang rumahku tuh sendiri karena ayah perginya kerjanya di daerah-daerah gitu, bahkan keluar kota gitu, dan aku emang kan masih sekolah saat itu, jadi makanya tinggal di situ aja. Ibu juga tinggalnya di kota lain waktu itu. Nah saat itu aku sampai ngedengar orang kayak masak, tapi nggak ada baunya, nggak ada aromanya, masak sampai masakan asapnya itu keluar dari dapur. Terus masaknya itu kayak benar-benar seperti numis. Kalian tahu lah kalau orang masak terus numis gitu pasti kedengaran kan suaranya gitu. Ditambah lagi di sisi lain ada suara dari kamar mandi, suara orang kayak mandi. Nah pas aku kesana itu benar-benar gak ada sama sekali. Bahkan aku ke kamar mandi yang dekat dapur itu aja tuh seolah kayak ngeledek. Pas aku masuk nggak ada suara, pas aku keluar ada. Dan nggak tahu kenapa di sana itu macam kayak waktu tertentu aja aku bisa ngeliat. Biasanya kan kalau orang yang masih bisa peka, apa ya, dia masih bisa ngeliat di sekitarnya apapun itu, gak ada waktu sama sekali. Nah aku nggak tahu kenapa kalau di rumah ini tuh ada waktu tertentunya aku bisa ngeliat mereka. Aneh kan? Makanya terus pernah juga waktu pas malam gitu, aku tuh tidur di tempat tidur gitu. Terus kalian tahu nggak sih yang nggak ada besar gitu, yang apa ya namanya? Aku coba cari deh, searching di internet, kalau aku dapat aku cantumin di sini. Itu tuh semacam alatnya itu semacam kayak palu, tapi palu besar gitu, tapi bukan kayak yang ujungnya itu bisa ambil buka paku, bukan. Jadi ujungnya kiri kanan itu besar palunya, sama-sama bisa dipakai untuk numbuk palu, pokoknya palu. Terus gagangnya itu panjang pakai kayu, tapi kayaknya itu palu yang udah lama banget tuh, karena aku ngelihatnya kayak udah berkarat. Lo tau gak sih, tengah malam jam 12-an teng, itu benar-benar posisinya itu kalian tidur sendirian di kamar, tapi depan kamar kalian itu kayak ada suara. Kan di rumah pakai tel kan, tel itu palunya kayak digesek di lantai gitu, terus gitu. Dan pas aku ngintip, buka sedikit pintu, ngintip di celah sedikit, kalian tahu nggak apa yang aku lihat? Itu tuh
Sosoknya kayak mukanya hancur, gak ada tangannya satu, pokoknya kayak hancur banget di kakinya apa. Terus jalan mondar mandir di kamar aku, bawa palunya diseret di lantai. Dan kalian tahu di situ aku ngapain? Pingsan. Nah, kenapa aku bilangnya pingsan? Karena setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Paginya aku baru nemuin aku di tempat tidur. Padahal posisinya saat itu gak ada siapa-siapa orang di rumah. Bahkan pagi pun aku terbangun gak ada orang sama sekali. Aku telepon ayah, aku tanyain pulang nggak waktu itu. Dia bilang enggak sempat pulang waktu itu. Dan waktu itu ya udah langsung demam aja. Karena kalau dipikir pakai logika, siapa yang mintain aku ke tempat tidur? Aku aja ngerasa enggak bangun sama sekali. Dan terakhir yang aku ingat itu emang ada di depan pintu kan. Dan posisi pintu ke tempat tidur aku tuh agak jauh beberapa meter, karena emang kamarnya luas. Oh ya, waktu itu aku masih mendam sama ayah, enggak. Waktu itu aku masih bungkam sama ayah, masih berani untuk hadapin sendiri. Karena aku pikir mungkin mereka cuma kayak seperti yang di rumah yang lalu sebelumnya, hanya untuk nampakin doang, gak ganggu. Ternyata aku salah guys. Pokoknya setiap malam itu mereka ganggu. Setelah itu pocongnya duk di kamar mandi kah, di pintu kamar aku kah, atau di lantai. Pokoknya suaranya duk itu. Terus kadang juga aku ngeliat cewek baju merah tuh ngelintas kiri kanan mondar mandir gitu di balkon. Pokoknya mereka tuh nggak peduli dengan jam. Mau siang pun ada guys. Sampai suatu ketika mereka tuh benar-benar buat aku kayak gila. Pokoknya gila banget, karena pas waktu itu posisinya lagi liburan. Terus aku tuh tinggalnya sendiri. Biasanya kan aku ngajak teman-teman sekolah aku nongkrong, atau teman-teman lainku nongkrong di rumah. Tapi pada saat itu mereka nggak sempat datang nongkrong. Nah, aku memang waktu itu orangnya sukanya kalau sendiri tuh sukanya hanya di kamar, dan nggak suka keluar manapun. Itu pun kalau keluar paling kalau ada keperluan atau belanja di warung gitu. Well, yang buat aku shock saat itu, shock banget sampai kayak mau gila tuh waktu gangguannya mereka tuh udah nggak wajar. Aku posisinya waktu itu tidur, dan tempat tidur aku kan desainnya tuh yang ada kolong tempat tidurnya jadi kayu, kasur aja, dan ada kolong tempat tidurnya. Dan kalian tahu nggak, sepanjang siang sampai tengah malam mereka tuh goyangin tempat tidur aku kayak tuk sambil ketawa hai, sambil ngeliatin mana lagi yang kuntilanak yang satu, yang sosok cewek inilah itulah pocong. Pokoknya semuanya ada dalam kayak reunian, kayak buat pesta. Dan mereka tuh kayak goyangin tempat tidur kayak sampai tuh aku goyangin kayak gini. Pokoknya gitu guys. Sampai aku tuh kabur lari, sempat jatuh di tangga juga. Yang paling aku ingat saat itu waktu pas jatuh di tangga tuh mereka ketawa, merinding. Pokoknya gitu. Terus aku udah lari ke rumah teman yang tetangga. Aku nggak sempat ceritain, tapi waktu itu malam kan aku larinya tuh tengah malam. Makanya ya waktu itu kaget juga pas ditelepon sama tetangga, tapi aku nggak ceritain. Hanya pas waktu itu berdua sama ayah aku ceritain. Terus saya bilang enggak. Dia masih kayak nggak percaya. Dia bilang semua rumah emang ada penghuninya, tapi nggak mungkin segitu. Cuma yang terakhir ternyata aku tahu, ternyata saya emang kadang juga diperlihatkan tapi nggak diganggu. Bagaimana guys, cuma ditampakin aja gitu. Dan ayah itu baru kapok, punya baru mulai percaya kalau wah ini udah nggak benar nih, ini udah nggak wajar nih. Nah, posisinya waktu itu aku nggak ada di rumah, jadi hanya ayah yang sendiri di rumah. Terus waktu itu aku di rumah ibu, so
dia sendiri di rumah. Dan aku ingat banget waktu itu musim bola, jadi beberapa tetangga katanya itu pada masih nonton bola saat itu, masih begadang, kira-kira kayak jam 1 atau jam 2an lah. Dan kalian tahu nggak, tengah malam ayah tiba-tiba teleponin ibu. Aku waktu itu masih belum tidur, dan aku jelas banget dengar cerita ayah waktu itu, karena waktu itu posisinya ibu speaker HP-nya. Ayah cerita gini, pokoknya intinya cerita gini, rumah tuh udah dikunci, udah digembok, udah dikunci juga. Kalian tahu kan kalau pagar ruko itu gimana? Nah, pagar rukonya itu kan nggak bisa, harus didorong sekuat tenaga kan. Terus kalaupun didorong, ditutup gitu atau dibuka, otomatis berisik. Nah, waktu itu ayah kan parkir mobilnya di garasi. Terus dia kan, beliau cepat tidur tuh, karena pagi-pagi juga emang kerjanya 4:30, dia tuh udah pergi kerja. Terus ya tahu kenapa malam itu katanya dia gak bisa tidur sama sekali. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Mereka nggak nampakin, enggak, tapi gangguannya itu benar-benar udah, wah ayah nggak bisa maafin lagi nih. Dia itu udah, jadi anehnya itu mobilnya ayah tiba-tiba udah ada di depan rumah orang. Jadi di hadapan rumah kan posisinya rumah gini, ini rumahnya orang, dan pagarnya orang itu kan kebetulan pagarnya tembok lah ya, tembok setengah terus pagar. Nah, posisi posisi mobilnya ayah tuh cium tembok itu, jadi kayak dempet gini. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan ini, mobilnya ayah? Sama sekali mobilnya ayah itu nggak lecet sama sekali guys. Tapi anehnya pagar rumah orang itu rusak, jadi kayak udah langsung retak gitu. Terus bekas-bekas catnya tuh jatuh-jatuh gitu. Pokoknya kayak habis ditabrak deh, tapi tabrakan yang nggak terlalu serius, nggak terlalu keras gimana, pokoknya gitu. Dan posisi pagar rumahku waktu itu udah terbuka lebar. Jadi kalian bisa mikir kan, siapa coba yang buka pagar? Padahal ayah sama sekali, bahkan tetangga yang waktu itu lagi begadang nonton bola, kedengar sama sekali suara pagar, bahkan suara tembok yang ditabrak. Padahal kalian bisa mikir di situ, kalau mobil nabrak tembok itu pasti kedengaran, pasti ada suaranya. Apalagi suara pagar ruko yang dibuka pasti ada dong suaranya, tapi itu enggak sama sekali. Nah dari situ ayah tuh udah mulai mikir, bilang wah ini tuh nggak wajar, sama sekali gak masuk akal. Well, setelah beberapa hari akhirnya kami pindah dari rumah itu. Dan kalau ada yang nanya, aku masih bisa lihat gituan nggak? Masih suka nggak? Kalau dibilang masih bisa lihat gituan sih, sebenarnya udah nggak bisa. Cuma sometimes tuh ya secara tidak langsung ya udah cing kelihatan aja, tapi nggak seperti sepeka yang dulu, enggak. Terus kalau dibilang peka, kadang-kadang aku ngerasain, kadang juga enggak gitu. Jadi intinya spontan aja aku lihat atau ngerasainnya gitu. Well, itu aja dulu sharingnya, kayaknya banyak banget ya. Pokoknya banyak sih yang pengalaman seram aku. Kalau kalian mau dengar ceritanya, komen aja atau email aku di agakariba.vj@gmail.com. Dan buat kalian juga saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channelku untuk support aku please, dengan cara like videonya juga, subscribe tentunya, lonceng notification-nya biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan aku juga makin semangat untuk ketemu kalian lagi di minggu-minggu sebelumnya. Komen juga kalau kalian ada saran untuk kita bahas kasus true crime apa atau horor apa, atau kalian juga mau berbagi pengalamannya, boleh banget, silahkan komen di bawah sini atau kirim di email aku di agakariba.vj@gmail.com. Dan saya pamit dulu, saya ucapkan terima kasih, sehat-sehat walafiat dah. Dadah.